Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Bala atau Musibah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai 7 turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita,
dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadat sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana, atau menghadapi menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan syirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor dua, cukup. Kalau sudah cukup, nomor tiga, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah, ya. Nomor 4, ingin diampuni dosanya. Nomor 5, ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah ingin itu? Sudah? Ya, 5. Cukup? Cukup? Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tidak pasti. Silahkan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau enggak tidak. Mau apa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau kaya, dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a. Kata Allah, iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy, mau kaya, kayak Lim Siliong. Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya, dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a. Kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah, dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau aku mau mengampuni. Mau bertobat, dijawab oleh Allah, wa yatubu ala mayyasha. Semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja. La in syakartum, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, you understand? Ya. Jadi jangan berharap, ya apa itu orde lama, apa itu orde baru. Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri nggak direformasi. Hah? Nggak ada bedanya. Nggak perlu orde. Ya, kalau masih kena penyakit tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali. Mulai kecil sudah makan nikmat Allah, kok baru barangkali. Yang benar aja loh. Hah?
Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya. Tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Hah? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Roy. Coba saya urut satu. Kira-kira bagaimana? Kita kaya, cukup segalanya, tapi na'udzubillah mati tidak membawa iman. Kita tidak punya apa-apa, tapi mati membawa iman. Memilih mana? Yang nomor 2. Kita tidak punya apa-apa, tapi seger waras. Ya. Diberi kekayaan, punya pesawat 10, tapi sakit gigi terus. Pilih mana? Loh, pilih seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor 3. Kita diberi cukup apapun oleh Allah, tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun, tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan, ini kuncinya syukur. Hah? Pilih selamat. Ada seorang guru thariqah. Wa fi riwayatin Sayyidina Imam Hanafi radhiyallahu anhu ditanyakan oleh muridnya, Kiai, saya kira itu di atas dunia ini selain para anbiya wal mursalin pasti mempunyai dosa kepada Allah, siapapun. Kira-kira punya dosa enggak Pak Roy? Punya. Pak Sufyan? Jadi semua ini punya. Betul? Selain para nabi pasti punya kira-kira kepingin enggak punya dosa tapi dicintai oleh Allah? Kepingin? Enak aja loh. Oh, karepe dhewe bae. Dan bodoh enggak ya? Ya, coba. Iya, punya dosa tapi dicintai oleh Allah. Kita cinta sama Allah tuh biasa, dicintai oleh Allah. Ini yang susah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun." Kalau Allah itu menyintai seseorang, dosa apapun tidak akan berbahaya kepada dirinya. Tapi jangan semata-mata mau ngerjain dosa. Wah, itu sih bukan wali itu. Ya. Nih. Artinya dosa-dosa semua itu adalah sesuatu yang baru. Tapi cinta Allah adalah sesuatu yang suatu yang baru akan dikalahkan dengan yang abadi. Dalam arti kata, kalau orang itu dicintai oleh Allah, walaupun dia berbuat dosa apapun, dengan rahmat, pertolongan dan perlindungan dari Allah, dia akan meninggal nanti akan kembali kepada Allah. Walaupun melalui dosa-dosanya. Nggak tahu jadi ingat. Sudah, tadi ngomong sampai di mana? Pak Arifin kan tadi. Ya, tadi iman ya. Seorang kiai ditanyakan oleh muridnya, ya,
siapapun mempunyai dosa kepada Allah, wahai guru. Tapi saya mau bertanya, dosa apa yang menjadikan kita ini kelak bila meninggal akan dicabut iman kita kepada Allah? Dicabut. Dijawab oleh gurunya hanya 3 dosa. Yang satu, tidak pernah mensyukuri imannya kepada Allah. Ya, kita kalau mempunyai nikmat, ingin nikmat itu abadi, harus bersyukur. Paling besar-besarnya nikmat itu iman. Coba mau tanya, kapan kita syukur dengan iman kita? Sedikit-sedikit bangun tidur, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Lupa. Ya. Ini. Jadi apapun yang disyukuri imannya lebih dahulu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal satu. Yang nomor 2, dosa apa? Dosa orang yang tidak pernah takut mati membawa iman. Tidak membawa iman. Kalau ditanyakan omong-omongan, kamu takut nggak mati tidak membawa iman? Takut, ngomong-ngomongan, tapi kenyataannya tidak takut mati tidak membawa iman. Apa buktinya? Sombong dengan ilmunya, merasa cukup dengan ibadah zikir perjuangannya. Tidak takut tidak diterima oleh Allah. Begitu udah sembayang sudah begini cukup. Kalau sembayang nunduk, habis sembayang istighfar, wirid, zikir, kurang begitu semangat. Ini tandanya sombong, ya. Daripada kamu, sorry aja. Coba, semua orang dilihat. Jadi orang-orang yang sombong-sombong, yang merasa cukup-cukup dalam ilmu ibadahnya, perjuangannya itu, hakikatnya orang-orang ini apa? Mempunyai sifat dirinya itu tanpa disadarinya, tidak takut mati, tidak membawa silahkan yang banyak ilmu kamu, yang banyak ibadah kamu, yang cukup. Tapi jawab, pastikah kamu mati kelak membawa iman? Tidak bisa menjawab. Nomor 3, yang menjadikan orang mati tidak membawa iman, na'udzubillah, orang yang terlalu banyak berbuat zalim terhadap sesamanya. Ini hati-hati para pemimpin-pemimpin tidak sadar. Ya, jangan mutar-mutar balik. Silahkan berputar-putar pikiran, silahkan berputar-putar berputar-putar ilmu, berputar-putar lidah, tapi tetap gerak hati tidak akan bisa dibohongi. Ya, ini sekarang ini cocok dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati alimun munafikun. Yang lebih saya takutkan yang menimpa kepada umat saya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, seorang alim tapi munafik. Alim lisannya, alim pemikirannya, alim di dalam semua ilmiahnya, tapi munafik di dalam hatinya. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa kasih sayang terhadap umatnya, hanya mengikuti kepentingannya. Orang-orang yang begini dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, besok pada akhir zaman banyak orang-orang muda-muda, banyak orang-orang berpenampilan intelek, pakar-pakar, cendekiawan, kata Rasulullah, begitu mudah mengeluarkan segala ilmu. Yaqra'unal Qur'an. Tapi apa kata Rasulullah? Iman mereka tidak sampai sedalam tengkuknya.
Begitu mereka menghadapi suatu ujian daripada Allah, tidak tercapai semua cita-citanya, tidak tercapai semua perjuangannya, menghadapi suatu apapun, ya, mengatasnamakan ini, tidak menerima hatinya atas takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Imannya dalam keluar dari hatinya lebih cepat daripada keluarnya busur. Ngomel mereka. Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Mereka yang mudah tidak menerima atas takdir Allah. Tidak menerima atas perjuangannya yang tidak berhasil, akan dihapus sebuah amal ibadah dan perjuangannya. Ini suatu nas Al-Quran. Tapi kita umat Islam, memang beginilah kenyataannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Memang agama Islam itu memang terdinding. Yang mendindingi orang Islam sendiri. Gitu loh. Kalau musuh di luar Islam mudah kok menangani kita kok. Kalau di luar Islam itu mengaku hebat, mempunyai bom atom, bom nuklir, mempunyai bom, tolong dibom deh orang Islam, nggak berani. Ini agama yang mulia, agama Allah, tidak mudah membawa keislaman ini. Ya, tapi kenapa Islam ini jadi lemah? Bukan karena dimatikan kita oleh orang luar Islam, bukan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam berbentuk zahir atau batin. Yang melemahkan perjuangan kita sesama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Ini sudah pembawaan. Karena itu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu hadis apa? Nah, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi aqwamin la khalaqa lahum. Wa fi riwayatin inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajulil fasik. Ini kata Rasulullah, agama Islam itu akan kuat. Tapi justru yang menguatkan agama Islam itu adalah orang-orang yang kelak di sisi Allah tidak akan mendapat bahagian. Yang menguatkan agama Islam itu justru orang-orang yang fasik. Di luar Islam menghargai sama kita. Sembayanglah dulu. Sudah waktu sembayang zuhur, di kantor kan begitu. Kadang-kadang justru orang Islamnya yang mengejek. Baca wirid apa kamu? Kok lama sekali zikir itu? Tunggu bos. Ini sama Islamnya kadang-kadang begini ini. Jadi apa? Semuanya ini dikembalikan apa? Karena tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kembalikan semua itu bisa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sudah malam, udah jam 10, ngantuk ya. Jadi insya Allah itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pokok apa yang saya sampaikan itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Syukur yang pertama mensyukuri Islam dan iman. Syukur yang kedua mensyukuri diberi nikmat sihah wal afiyah. Syukur yang ketiga mensyukuri diberi rezeki yang cukup. Apapun keadaan kita masih tetap apa? Diberi cukup oleh Allah. Baru yang keempat ini nanti mohon ampun dirinya kepada Allah. Yang nomor 2 mohonkan ampun kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya dan kepada semuanya. Baru membaca sholawat dan mohonlah kepada Allah. Lewat ini dulu. Jadi siapapun tanpa bersyukur akan terkena penyakit apapun. Dan harus diingat bahwa bangsa Indonesia, bahwa keadaan negara Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang patut disyukuri,
yang patut tidak ditamai, diserakai, apalagi saling menghasut, saling menjatuhkan. Kalau ini selesai, tidak ada kok, kita makmur kok. Jadi tolong sampaikan kepada mereka hanya satu saja, karena tidak bisa bersyukur kepada Allah dan tidak bisa mensyukuri nikmat daripada Allah. Ya, itu saja. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.